Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Dr. Mangasa Agustinus Sipahutar, akan menjelaskan salah satu topik dari ekonomi moneter, yaitu tentang pertumbuhan uang dan inflasi. Di dalam perekonomian, harga-harga akan cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Kenaikan pada tingkat harga secara keseluruhan inilah yang disebut dengan inflasi. Sebelum kita melanjutkan tentang pertumbuhan uang dan inflasi, terlebih dahulu kita memahami tentang suplai uang dan permintaan uang. Bagaimana memastikan bahwa jumlah uang yang disuplai oleh bank sentral akan sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh masyarakat? Jawaban dari pertanyaan ini tergantung dari pertimbangan waktu atau time horizon. Jika kita memilih waktu jangka panjang atau long run, maka keseluruhan tingkat harga akan menyesuaikan kepada suatu tingkat di mana permintaan uang sama dengan jumlah uang. Anda perhatikan gambar yang di slide ini. Ada dua sumbu vertikal. Sumbu vertikal yang di sebelah kanan adalah tingkat harga dengan notasi P. Makin ke bawah, harganya semakin tinggi. Lalu, sumbu vertikal yang di sebelah kiri adalah nilai uang dengan notasi 1/P, di mana semakin ke bawah, nilai uang semakin rendah. Sumbu horizontal adalah jumlah uang. Di sini Anda bisa melihat ada dua kurva. Yang pertama adalah kurva money demand yang berbentuk downward sloping. Kemudian ada money supply yang berbentuk vertikal. Equilibrium di kurva ini ada di titik A, di mana money demand sama dengan money supply dan berada di tingkat harga 2 dan nilai uang adalah setengah. Kalau harga berada di atas A, maka Anda bisa lihat di kurva ini, ketika harga berada di atas A, maka jumlah uang yang diminta
lebih sedikit daripada jumlah uang yang disuplai bank sentral. Akibatnya adalah perlahan-lahan harga akan naik sampai akhirnya equilibrium kembali ke titik semula di titik A, di mana money supply sama dengan money demand. Sebaliknya, ketika harga berada di bawah equilibrium, maka jumlah uang yang diminta lebih banyak daripada jumlah uang yang disuplai oleh bank sentral. Akibatnya adalah perlahan-lahan harga akan turun sampai akhirnya equilibrium kembali ke titik A, di mana money supply sama dengan money demand. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sama seperti slide yang pertama, atau sama dengan kurva yang sebelumnya, hanya saja di kurva ini terjadi peningkatan jumlah uang yang disuplai oleh bank sentral dari semula M1 ke M2 karena terjadinya pergeseran MS1 ke kanan ke MS2 sebagai akibat dari peningkatan jumlah uang yang disuplai. Semula equilibrium berada di titik A dengan pergeseran kurva supply, maka equilibrium bergeser ke titik B. Akibat dari kenaikan dari jumlah uang yang disuplai ini, maka harga akan mengalami kenaikan dari semula 2 menjadi 4. Inilah yang disebutkan dengan inflasi. Pergeseran kurva suplai uang juga mengakibatkan penurunan dari nilai uang sumbu vertikal yang di sebelah kiri dari semula setengah menjadi 1/4. Penurunan dari nilai uang inilah yang juga dinamakan sebagai inflasi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan teori kuantitas uang. Anda tentu sudah mengetahui bahwa teori kuantitas uang dinyatakan dengan MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang, V adalah velocity of money atau kecepatan uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah output atau pendapatan. Velocity of money atau V ini adalah suatu tingkat di mana uang itu berpindah tangan, yaitu suatu kecepatan di mana uang itu bergerak di dalam perekonomian, berpindah dari satu dompet ke dompet yang lain. Itulah yang disebutkan dengan velocity of money atau V.
Hal yang penting Anda ketahui di dalam teori kuantitas uang ini, ketika terjadi suatu perubahan pada jumlah uang M, maka otomatis akan terjadi perubahan pada harga dan output. Demikian juga akan terjadi perubahan pada velocity uang atau kecepatan uang. Nah, sebagai contoh, jika M atau jumlah uang itu mengalami kenaikan, maka berdasarkan rumus ini, harga akan mengalami kenaikan. Output akan mengalami kenaikan. Atau velocity of money atau kecepatan uang akan mengalami penurunan. Artinya adalah jika salah satu variabel mengalami perubahan dari persamaan kuantitas uang ini, maka variabel lainnya tentu akan mengalami perubahan pula. Sebagaimana tadi ketika jumlah uang meningkat, jumlah suplai uang dinaikkan oleh bank sentral, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi adalah harga akan naik, atau pendapatan akan naik, atau output akan naik, atau kemungkinan yang ketiga adalah kecepatan uang harus menurun. Nah, itulah yang terjadi pada teori kecepatan uang ini. Kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya, ketika bank sentral menggeser kurva suplai uang dari MS1 ke MS2, maka sesuai dengan teori kuantitas uang, kenaikan dari jumlah uang ini akan mengakibatkan harga meningkat. Harga-harga yang meningkat ini adalah sebagai konsekuensi dari kenaikan jumlah uang sesuai dengan persamaan kuantitas uang yang dinyatakan oleh MV sama dengan PY. Hal-hal penting yang perlu Anda ketahui dari teori kuantitas uang ini adalah yang pertama, bahwa velocity of money atau kecepatan uang relatif stabil dari waktu ke waktu. Yang kedua, karena velocity of money stabil, maka ketika bank sentral mengubah jumlah uang atau M, akan mengakibatkan terjadi perubahan secara proporsional pada nilai nominal dari output, yaitu P kali Y. Yang ketiga,
Output perekonomian atau Y ditentukan oleh faktor yaitu tenaga kerja, modal, fisik, human capital, dan sumber daya alam. Lalu dipengaruhi pula oleh ketersediaan teknologi. Nah, karena uang itu bersifat netral, maka uang tidak mempengaruhi output. Inilah yang disebutkan dengan neutrality of money. Yang keempat, karena output Y ditentukan oleh faktor-faktor supply yaitu tenaga kerja, kemudian modal, kemudian teknologi, maka ketika bank sentral mengubah jumlah uang dan mengubah secara proporsional nilai nominal dari output yaitu PY, perubahan dari PY itu adalah refleksi dari adanya perubahan pada tingkat harga, bukan karena perubahan pada Y. Dan yang kelima adalah akibat dari perubahan yang hanya terjadi pada harga, maka ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang secara cepat, hasilnya adalah perubahan tingkat harga secara cepat pula. Atau dengan bahasa sederhana, ketika bank sentral menaikkan jumlah uang secara cepat, hasilnya adalah inflasi yang akan meningkat. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pajak inflasi. Ketika pemerintah menaikkan pendapatannya melalui pencetakan uang, maka pemerintah dikatakan sedang memungut pajak dari inflasi. Pajak inflasi ini tentu bukanlah suatu pajak sebagaimana pajak lainnya, karena tidak ada masyarakat yang menerima tagihan pajak dari pemerintah ketika pemerintah memperoleh pajak dari inflasi ini sebagai akibat dari pencetakan uang yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika bank sentral mencetak uang, mengedarkan uang itu kepada masyarakat, dampaknya adalah harga-harga akan naik. Dampak berikutnya adalah nilai rupiah yang ada di kantong kita akan mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu, pajak terhadap inflasi ini adalah merupakan pajak yang dikenakan kepada semua orang, seluruh masyarakat yang memegang uang. Jadi, inflation tax
atau pajak inflasi ini adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah karena melakukan pencetakan uang. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana inflasi itu merupakan akibat dari jumlah uang yang semakin banyak, akibat suplai uang dari bank sentral semakin meningkat, dan suplai uang yang semakin meningkat tersebut akan mempengaruhi tingkat harga, di mana harga-harga akan mengalami kenaikan. Apa sebetulnya biaya yang ditimbulkan oleh inflasi? Yang pertama adalah penurunan pada daya beli. Inilah yang disebutkan dengan inflation fallacy. Ketika terjadi inflasi, maka inflasi itu akan menurunkan standar hidup masyarakat. Karena harga-harga yang meningkat tersebut akan membuat masyarakat standar kehidupannya semakin menurun. Harga-harga yang meningkat tersebut akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Dan yang kedua adalah shoe leather cost. Maksudnya adalah inflasi yang terjadi atau kenaikan harga yang terjadi akan mengakibatkan masyarakat menurunkan jumlah uang yang dia pegang. Karena apa? Nilai uang kan menurun. Oleh karena itu, lebih baik masyarakat pegang uang yang lebih sedikit. Akibatnya apa? Mereka akan sering bepergian ke bank untuk memperoleh uangnya, yang mengakibatkan sol sepatunya lama-kelamaan akan semakin menipis. Jadi maksudnya adalah shoe leather cost ini adalah orang akan cenderung pergi ke bank, bolak-balik ke bank untuk memperoleh uangnya karena mereka menurunkan jumlah uang yang mereka pegang akibat nilai uang yang menurun sebagai dampak dari inflasi. Yang ketiga adalah menu costs. Menu cost ini maksudnya adalah biaya untuk mencetak harga-harga baru atau daftar harga atau menu baru. Jadi akan ada biaya yang dibutuhkan oleh para pedagang untuk mencetak daftar harga baru pada katalognya atau restoran-restoran pada menunya. Kemudian akan ada biaya peningkatan harga pada periklanan untuk mengiklankan harga-harga yang baru, untuk mengumumkan harga-harga yang baru, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah keragaman dari harga relatif dan adanya misalokasi terhadap sumber daya. Inflasi ini akan mendistorsi harga relatif, kemudian mendistorsi keputusan konsumen, mendistorsi pasar, dan akibatnya adalah menurunkan keinginan dari para investor untuk mengalokasikan sumber dayanya kepada
bidang-bidang usaha. Mengapa terjadi hal seperti itu? Karena para investor tidak memiliki perhitungan yang akurat untuk mengalokasikan sumber dayanya sebagai akibat dari kenaikan harga yang ditujukan oleh inflasi. Yang kemudian yang kelima adalah bahwa inflasi akan mengakibatkan distorsi terhadap pajak. Anda bisa perhatikan di slide ini, ada dua jenis perekonomian. Yang pertama, ekonomi A dan ekonomi B. Di sini tingkat suku bunga realnya sama-sama 4%. Hanya saja inflasi di perekonomian A adalah 0, sedangkan di ekonomi B adalah 8%. Nominal interest rate, ya, suku bunga nominal, sebagaimana yang kita pahami sesuai dengan persamaan Fisher, nominal interest rate adalah suku bunga real ditambah inflasi. Maka di perekonomian A, nominal interest rate-nya adalah 4, sedangkan di B adalah 12. Katakanlah kedua perekonomian ini memberlakukan pajak 25%. Jadi ini akan mengurangi nominal interest rate-nya. 25% dari 4 adalah 1, 25% dari 12 adalah 3. Oleh karena itu, suku bunga nominal setelah pajak adalah 3 di perekonomian A dan 9 di perekonomian B. Namun Anda perhatikan, suku bunga real setelah pajak itu adalah 3 di perekonomian A dan hanya 1 di perekonomian B. Nah, inilah yang disebutkan dengan adanya distorsi pajak sebagai akibat dari inflasi. Yang berikutnya adalah, yang keenam, adalah kebingungan dan ketidaknyamanan. Apa maksud dari kebingungan dan ketidaknyamanan ini? Inflasi akan mengakibatkan rupiah pada waktu yang berbeda memiliki nilai real yang berbeda. Apa dampaknya? Pengusaha akan lebih rumit untuk menghitung pendapatan dan biaya. Oleh karena itu, inflasi akan membuat para investor kebingungan untuk menentukan mana perusahaan yang akan berhasil, mana yang tidak akan berhasil, sehingga dengan kesulitan untuk menentukan mana yang akan berhasil dan mana yang tidak akan berhasil, akan mempengaruhi atau akan menghambat pasar keuangan di dalam mengalokasikan tabungannya kepada
beberapa alternatif bentuk investasi di dalam perekonomian. Nah, kita tentu tahu bahwa inflasi sebagaimana yang disampaikan tadi dapat menurunkan daya beli, dapat menurunkan purchasing power. Ada biaya-biaya yang ditimbulkan oleh inflasi. Inflasi oleh karena itu merupakan sesuatu yang buruk pada perekonomian. Namun, deflasi atau penurunan harga merupakan hal yang lebih buruk lagi. Beberapa ekonom menyarankan bahwa deflasi memang diperlukan untuk jumlah yang kecil. Penurunan harga yang kecil itu dengan catatan penurunan harga yang dapat diprediksi sangat dibutuhkan di dalam perekonomian. Beberapa ekonom menyampaikan seperti itu. Tetapi Milton Friedman menyampaikan bahwa deflasi akan menurunkan suku bunga nominal berdasarkan efek Fisher dan suku bunga nominal yang rendah tersebut akan menurunkan biaya untuk memegang uang. Karena biaya memegang uang semakin turun, maka Shoe leather cost yang tadi, yang kita sudah bahas di slide sebelumnya, akan meminimalisir atau akan diminimalisir oleh suku bunga nominal yang mendekati 0. Dampaknya adalah bahwa deflasi akan sama dengan suku bunga real. Dampak dari deflasi ini atau penurunan harga ini hampir mirip dengan biaya yang dimunculkan atau yang ditimbulkan oleh inflasi. Maka sering disebut bahwa biaya deflasi merupakan cerminan atau cermin dari biaya inflasi. Deflasi ini terjadi sebagai akibat dari kesulitan-kesulitan pada perekonomian secara makro. Penurunan harga itu terjadi sebagai akibat dari adanya kontraksi moneter, kemudian penurunan dari permintaan terhadap barang dan jasa, kemudian berikutnya adalah penurunan dari agregat demand yang
mengakibatkan penurunan dari pendapatan, dan selanjutnya adalah peningkatan pengangguran. Maka sering disebut deflasi adalah suatu gejala bahwa terjadi problem ekonomi yang serius di suatu negara. Sebagaimana di slide ini disampaikan, deflation is often a symptom of deeper economic problems. Kita sudah membahas bagaimana pertumbuhan uang dan inflasi itu dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian. Ini adalah salah satu topik yang menarik di dalam ekonomi moneter dan makroekonomi. Baiklah, sekian penjelasan tentang pertumbuhan uang dan inflasi. Kita akhiri topik ini. Salam bagi kita semua.